oh ya hijrah ya oke, kembali lagi sholat gitu ya, kemudian belajar nutup aurat gitu ya, kemudian bisnisnya jalan terus, tapi kemudian otaknya berpikir, maaf ya, astagfirullahaladzim, minta maaf, ini kalau punya bisnisnya bar gitu ya, terus udah nutup aurat, gimana ya cara ngejalaninnya gitu. Jadi masih yang karena bisnis itu masih jalan. Hari ini Teteh menyebutnya tafakur. Pada saat itu I don't know what is missing from my life. Tapi itu yang missing, bahwa gak ada Allah di dalam hidup Teteh ya, gak ada Allah di dalam goals Teteh gitu, gak ada Allah di dalam my journey gitu ya, gak ada. Ya kalau Allah sudah bikin satu metode, ini kan Teteh udah selesai ya berbicara tentang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Al-Quran. It's not our discussion anymore gitu, bukan sesuatu diskusi lagi, because keyakinan kepada Allah itu udah satu bulat utuh kita sebagai seorang Muslim. Dan ketika Allah mengatakan Allah bizikrillahi tatmainul qulub, ya udah itulah keyakinan kita. Dan ya hari ini Teteh belajar itu yang hilang gitu. Dan tentu ya dulu kan Teteh hidupnya begitu, cara berpikirnya juga sangat kritis yang begini, sehingga ya pada momentum itu juga sebetulnya nggak yang serta-merta menerima bahwa gue mesti balik nih, gue mesti deket sama Quran. Ya kan nggak, ya gimana, hidupnya dulu nggak begitu kan ya. Tapi Teteh mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang, yang Teteh juga nggak tahu apa gitu ya. Teteh merasa udah meraih banyak hal dalam hidup gitu, mencapai banyak hal, tidak ada kekurangan apa-apa, karir ya alhamdulillah saat itu ya mentereng, uang juga banyak, mau apa aja bisa gitu ya, investasi udah berkembang menjadi bisnis, kemudian jadi foundation, kemudian pada saat itu ya Masya Allah dipercaya untuk jadi duta pada banyak sekali program pemerintah, dan after that jadi banyak kerja sama lembaga internasional. Jadi akhirnya keluar negeri bukan hanya perform sebagai seorang selebriti, tapi juga like speaking gitu ya. Pernah PBB, macam-macam deh, pokoknya macam-macam deh ya. Itu saya mulai kita waktu. Nah, oke. Nah, ini soalnya saya dengerin kadang saking serunya saya mau ngecek dulu deh. Iya. Jadi sebenarnya menutup pertanyaan Ali yang terakhir, jadi itu yang hari ini Teteh ambil sebagai sebuah pelajaran, which is maybe 2-3 years from now ketika kita ketemu lagi akan ada lagi kan pelajarannya. Nah hari ini pelajarannya adalah tafakur. Itu sesuatu yang hilang, dan tafakur ini adalah proses juga untuk kembali kepada hakikat diri kita, itu which is itu muhasabah ya. Muhasabah kan melihat diri kita, tafakur itu perenungannya gitu ya. Dan disitulah Teteh menemukan bahwa I don't have Allah gitu pada saat itu ya, nggak ada Allah gitu, apalagi Nabi Muhammad, Allah saja yang ya kalau bahasa hari-harinya sih astagfirullahaladzim ya, maaf Allah ampuni Teteh, bos besarnya deh, bos besarnya aja kita nggak keingetan ya, apalagi Nabi dan Rasul itu nggak ada banget kan. Dan itulah yang Teteh rasa akhirnya the whole journey of my life tuh kering gitu. The whole journey of my life is like about dunia. Sementara dunia is keep on changing gitu kan. Hari ini handphoneku gaya nih, yang paling baru. Ya 3 bulan lagi juga udah Ali punyanya lebih keren, udah keluaran terbaru kan gitu. Dunia kan kayak gitu. Ya capek dong kalau kita ngikutin dunia. Tapi kan kita ya kalau kita nggak bertafakur, kalau kita nggak melakukan proses perjalanan menuju diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa kenal dirinya dia akan makin kenal kan dengan Tuhannya kan. Kalau proses itu kita nggak lakukan, ya nggak, dalam tanda kutip quote and quote, ya nggak ketemu juga dong sama Allah gitu. Nah itu sebenarnya journey-nya journey-nya. Jadi pertanyaan pertamanya belum kejawab tuh about dakwah. Tapi journey-nya gitu lah kira-kira. Jadi tadi mulai saat ada tadi dunia dengan dunia itu, terus mulai capek saat pulang di luar tadi. Teteh bilang di luar ya ini dapat, oke, orang lihat begini, cuman saat pulang kembali kok tadi bahkan tadi bilang kayak merasa gagal dan seterusnya. Dan
di situ memicu mungkin ya semakin tafakur tadi itu. Kemudian secara bertahap. Hari ini 7 tahun ini sudah mengenal ya menyebutnya sebagai tafakur. Kok dulu mah apa ya? Jadi sebenarnya kok dulu tuh rasanya jadi kayak berpikir lebih dalam aja gitu. Semakin merenungkan lah gitu ya. Kalau saya agak lompat sedikit nih Teh. Dan kemudian mungkin saya agak bolak-balik juga sambil kita lihat nih. Ngobrolin hidup. Kalau sekarang Teteh sudah fokus tadi berdakwah juga dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan juga, jalurnya cara bisa macam-macam gitu kan tentunya. Salah satunya lewat menulis dan juga salah satu buku Teteh kan tentang perjalanan juga saat Teteh ke Palestina dan juga dakwah ke Amerika juga gitu kan. Nah, yang membuat itu sampai berpikir untuk ke sana, maksudnya kan di sini bisa gitu dakwah di Indonesia gitu. Kenapa harus sampai ke sana gitu? Dan takut, ada rasa takut gak sih berangkat? Ini pertanyaan saya banyak banget, kita mulai dari situ dulu deh. Gitu. Yang Ali tanyakan ini sebetulnya kan terkait banget dengan pertanyaan paling pertama tadi ya tentang kenapa kok what leads me jadi dakwah gitu ya. Dan jawaban jujurnya sebetulnya ya setelah proses panjang tadi dan kemudian memasuki hidup yang bertafakur lah ya, sebut aja singkatnya gitu, karena kalau enggak panjang lagi nih Teteh ngobrolnya. Memasuki hidup yang bertafakur tersebut yang tentu gradasinya kan semakin meningkat dan meningkat, sebetulnya itu seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup ya pada saat itu yang ya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tentunya, bahwa ketika Teteh mulai merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang hilang di dalam hidup di antara semua keberhasilan yang diraih dan seterusnya, apa gitu yang hilang ya, dan mulai berpikir that I have to make a change gitu ya in my life. Lalu memulailah journey tafakur itu yang hari ini Teteh fahami bahwa sholat is tafakur, puasa is tafakur, baca Quran is tafakur, ya qiyamul lail is tafakur, semuanya hidup kita zikir itu tafakur, salawat kita tafakur, istighfar tafakur ya. Ya rupanya Allah itu memang menjadikan kita tuh makhluk yang tafakur kalau kita nurut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, dan kita akan menjadi hamba yang senantiasa insya Allah terjaga tafakurnya, because we make our own effort untuk tafakur itu, sehingga Allah insya Allah berkenan, kalau bahasa kita ridho gitu ya, untuk menjadikan kita hamba yang bertafakur gitu ya, something like that. Nah setelah melewati proses itu dan akhirnya peristiwa-peristiwa yang terjadi during that process, when Teteh kembali ya kalau bahasa hari ini sih kembali pulang kepada hakikat ya, menjadi hamba yang bertafakur itu, sehingga semua peristiwa-peristiwa di dalam hidup during that period itu jadi sesuatu yang kayak tadi kita contohin itu bukan sekedar nyuci masukin air udah, bukan sekedar kue makan udah, enggak, itu jadi semua tuh sesuatu yang ditafakuri gitu ya. Proses itu membuat Teteh kemudian jadi mencari jalan untuk kembali kepada yaitu the most basic of me, which is servant of Allah kan, kita kan semuanya kan hambanya Allah gitu ya. Menuju ke situ gitu. Nah singkat kata dulu bahwa akhirnya memasukilah satu periode yang tadi bahasa kitanya adalah hijrah ya, melakukan perubahan hidup dan kemudian mulai mendekat lagi kepada hakikat dasar diri ini, yaitu hamba Allah, which is konsekuensinya adalah kepingin hidup seperti bagaimana Allah menginginkan diri ini untuk hidup, dan konsekuensinya lagi akhirnya kembali kepada Quran dan hadis. Jadi sebetulnya ketika menjalani proses itu nggak ada terbersit, nggak ada terfikir, nggak ada dicita-citakan atau bahwa saya akan menjadi seorang pendakwah gitu ya, atau after this saya harus nih menyampaikannya lagi dalam satu skema yang quote and quote perform gitu ya. Artinya kita kan semua diciptakan oleh Allah Ta'ala menjadi hambanya, menghamba kepadanya, dan missionnya adalah
menyampaikan agama Allah. Menyampaikan agama Allah itu kan termasuk menegakkannya di dalam diri kita. Itu kan menyampaikan. Ketika kita menegakkan Islam di dalam diri kita, means that kita menyampaikannya karena kita berkasih sayang kepada sesama, kita toleran kepada sesama, kita tidak gampang menjustifikasi orang, bahkan mereka yang misalnya berbeda dengan kita try to respect them gitu. Artinya menegakkan Islam di dalam diri kita itu juga udah sebuah penyampaian. Jadi it doesn't mean that I have to be in the stage, I have to be in front of the camera, I have to be like safari dakwah terus menerus, meeting like thousands or millions people, kan bukan itu. Dakwah itu betapa banyak guru-guru kita, orang-orang saleh, para wali Allah yang kita nggak tahu, nggak kelihatan mata kita gitu ya, tapi mereka betul-betul menegakkan din of Allah gitu ya di dalam dirinya, dan mereka kemudian punya betul-betul menyinari sekitarnya itu bisa sesama manusia, bisa mereka kepada makhluk Allah lainnya, bisa mereka mengurusi tanaman, bisa mereka berkasih sayang kepada binatang, segalanya. Kita nggak tahu nih para kekasih Allah itu ya. Ada yang kemudian kita merasa bahwa kita mengenalinya, padahal kita juga belum tahu wallahu alam derajatnya di hadapan Allah seperti apa, termasuk diri kita kan. Sholat, saum, nutup aurat, pakai niqab, tapi derajat teteh apa di hadapan Allah, wallahu alam. Ya, I'm just trying to do my best gitu. Jadi waktu itu sebetulnya nggak ada kepikir deh bahwa kemudian ya Allah, waktu proses bertafakur dan kemudian mempelajari lagi, kan hidupnya udah kayak gitu ya, udah it's like more than 20 years gitu ya, hidupnya udah betul-betul sibuk gitu dengan dunia, terus mesti nyari jalan pulang. Of course it bukan sesuatu yang mudah dan balik gitu ya. Terus gampang-gampang aja kan, enggak. Yang tadi Ali bilang sebetulnya kayak U-turn gitu ya. Kan ya nggak gampang juga. Jadi waktu itu kayak based on my experience in my journey of life yang duniawi banget itu, dalam kehidupan Teteh saat itu, Teteh tuh fighters. Jadi I know that when I want to reach something, I have to be focused. I have to be serious. I have to give my full effort gitu. Itu Teteh udah terbentuk memang menjadi pribadi yang begitu karena 21 tahun berkarir dan relatively all of my career itu nggak ada yang sinkron dengan my parents' career. Misalnya ibu ya ibu rumah tangga, ayah lebih di pekerja perusahaan, jadi maksudnya betul-betul employee terus bekerja. Sementara Teteh dunia keartisan, bisnis ya, artinya entrepreneur gitu, terus foundation ya. Jadi ya memang waktu itu Teteh berjuang gitu. Jadi sehingga hidup Teteh memang terbentuk menjadi individu yang berjuang. Nah, dalam perjuangan itu kan kita punya planning, kita harus actuating semuanya gitu. Pokoknya begitu, sehingga singkat kata ketika menjalani proses hijrah ini merasa bahwa I have to change my life, I have to find something that missing, dan kepribadian itu sebetulnya muncul gitu. I have to be focused on that, I have to be serious, I have to give my full effort gitu. Otherwise nggak bakal ketemu nih apa yang missing gitu ya. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali bahwa nggak in the beginning tuh udah mikir bahwa after hijrah then I have to directly talk to people. Enggak, mikirnya tuh bagaimana menemukan yang missing itu gitu. Mikirnya tuh bagaimana fix myself. Berdiri dulu, iya, bagaimana betul-betul I have to go back to Quran gitu ya, to hadis. Terus kan pasti memory masa kecil ketika sekolah Islam dan seterusnya itu pasti come back ya. Ini juga sebetulnya lesson learn ya untuk orang tua. However, anak-anak dari kecil dari dini itu mesti ditanemin gitu, karena we never know journey-nya ini anak di Lauhul Mahfuz tuh bakal diuji dengan apaan, kita nggak tahu. Tapi kalau di period ketika dia di dalam kandungan, kemudian dia bayi, kemudian dia balita, kemudian dia anak-anak, period itu betul-betul dipakai untuk menanamkan
apa yang memang Allah dan Rasulnya suruh dengan segala keterbatasan orang tua sekalipun. Apakah mungkin orang tuanya juga misalnya belum terlalu dalam ya belajar Islamnya, atau orang tuanya misalnya secara kondisi ekonomi juga terbatas misalnya, tapi just use gitu, betul-betul pakai deh momen itu. Karena after ini anak akil balik, kita nggak tahu ya, kalau perempuan mungkin dia bisa menstruasi umur 9, 10, 11, laki-laki mungkin sudah mulai mimpi umur 9, 10, 11, we don't know. But after that mereka akan mereka kayak dilepas to go to mereka go on their own journey gitu kan. Nah ini Teteh rasa ketika proses tafakur dan mencari apa yang hilang dan kemudian berusaha kembali lagi, ini tuh pegang peranan besar banget masa keemasan 10 tahun, 12 tahun pertama ya, ketika betul-betul TK-nya Islam, SD-nya Islam, di rumah dipanggilin guru ngaji, diikut sertakan lomba MTQ, juara apa, jadi kayak ada memori yang di call back gitu. Dan lagi ya. Iya, bahwa aku kan dulu deket gitu sama Quran gitu ya. Aku kan dulu pernah juara. Kenapa kok gue sekarang jadi nggak bisa baca Quran gitu? Nah itu tuh begitu pada saat itu. Jadi Li, in the beginning of my hijrah itu betul-betul memfokuskan kepada diri Teteh. Nah singkat kata, karena Ali loncat, Teteh loncat juga. Tahun pertama itu ada satu, ini juga Teteh tulis ya dalam salah satu buku Teteh, ya Rabbana aku ingin pulang, karena tahun pertama. Itu yang pertama kan, buku yang pertama. Enggak, buku pertama tuh sebenarnya udah 7 buku ya, udah 7 buku. Buku yang pertama tuh sebetulnya My Life My Hijab. Oh itu justru yang pertama ya? Iya. Terus yang kedua buku syair 3,5 Luapan Cinta di Air Tenang. Yang ketiga My Amazing Hijab Journey. Nah buku 4, 5, 6, 7 ini baru fokus tipikalnya memoir, jadi telling gitu ya, telling my own experience. Kalau yang 3 ini dia masih campur kayak My Amazing Hijab Journey dengan My Life My Hijab tuh juga campur dengan kayak fashion hijab dengan apa. Kalau yang buku syair it's pure all syair, semua syair, beberapa syair Teteh tulis sekitar 150 syair. Kalau yang 4 ini udah mulai memoir gitu ya. Nah dia Rabbana aku ingin pulang itu sebuah perenungan batin ya judul bukunya. Itu 1 tahun pertama hijrah itu tahun bingung, jadi mendefinisikan hijrah by my own definition gitu. Oh ya hijrah ya oke, kembali lagi sholat gitu ya, kemudian belajar nutup aurat gitu ya, kemudian bisnisnya jalan terus, tapi kemudian otaknya berpikir, maaf ya, astagfirullahaladzim, minta maaf, ini kalau punya bisnisnya bar gitu ya, terus udah nutup aurat, gimana ya cara ngejalaninnya gitu. Jadi masih yang karena bisnis itu masih jalan. Ya iya kan nggak bisa. Memang salah satu hal yang disebut oleh lingkungan Teteh sebagai hijrah yang cukup ekstrim adalah karena the second year Teteh decided that pokoknya semua yang sudah tidak selaras lagi dengan apa yang Teteh pelajari gitu ya, ya itu harus ditinggalkan. Jadi memang Teteh close down ya perusahaan-perusahaan. Sempat ada pikiran takut gitu, ntar penghasilan gimana? Sempat nggak? Ya pasti dong, namanya hidup yang tadinya duit dari sono sini udah segala macam, terus mesti nutup perusahaan, mesti nutup usaha, mesti berhenti, kayak back to zero kan. Ya pastilah ada rasa ketakutan seperti itu. Tapi karena ya itu sih, Masya Allah ya, makanya Teteh tadi di awal bilang ya, Teteh nggak sebut bahwa hidup yang dulu itu adalah sebuah totally keburukan ya, karena Allah itu kan maha suci, maha baik, maha benar ya. Jadi Allah itu bebas dari Allah tuh bebas dari pengkotakan tentang baik dan buruk. Allah bebas. Itu tuh lekatnya kepada manusia kan, kepada kita. Kita menganggapnya kita menganggapnya ini sesuatu baik, sesuatu buruk, itu lekatnya kepada kita. Tapi kalau Allah, apa yang datang dari Allah itu datang dari kemahasucian Allah. Maka artinya semua yang datang dari Allah itu kebaikan. Itu sesuatu yang bersih. Lah, tapi kan Teh, kalau kayak Teteh dulu gitu, misalnya maaf ya, mabuk-mabukan gitu ya dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang datang dari Allah ya.
Peluangnya ya iya, karena kan dunia udah di set up, dunia kan udah di set up, ada kebaikan, ada keburukan. Artinya ya memang itulah dunia begitu. Kan kita diciptakan dengan roh, kalbu, akal, jasad, panca indera, dan kita bisa decide kan kita mau apa. Decision kita sebagai manusia itu mestinya bukan datang only dari akal kita. Itu harus kombinasi akal, yang menggerakkan tentu roh, kan nggak ada roh kita mati kan, yang menggerakkan roh. Tapi kemudian kita punya kolbu, kolbu itu tempatnya si iman juga di dalam kolbu, perasaan juga di dalam kolbu ya, hati gitu. Terus kemudian kita punya akal. Nah itu harus menjadi satu kombinasi. Nah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dalam diri setiap hamba ada segumpal daging, yang jika dia baik-baik semuanya, jika dia buruk-buruk semuanya, daging itu bernama hati. Maka kuncinya segala decision, pemikiran, discussion, dialog dalam diri kita apapun, itu sandaran utamanya itu bukan akal, hati. Kan karena dia kalau baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semuanya. Nah iman itu letaknya kan di dalam hati, because iman means yakin. Yakin, ya itu kan di dalam hati dong, keyakinan. Iman ada di dalam hati, maka segala bentuk pertimbangan, decision, way of thinking, journey of dialogue inside ourselves dan semuanya itu berangkatnya mesti dari hati, maka basisnya mesti iman. Jadi sandarannya kan mesti Quran dan hadis. Nah itu yang mendrive akal kita gitu ya, mestinya. Itu apa yang Teteh temukan ya, this is my own thinking, insyaallah based on juga mempelajari ya. Mestinya kan ya bentuknya itu seperti itu gitu. Kalau yang mendrive itu terus akal, ya ampun, nggak berani kali Lin untuk perusahaan, mundur dari ini dari itu gitu. Enggak, ya gimana dong? Pasti kan akal kita akan selalu bilang, terus nanti gimana makannya, terus nanti penghasilannya gimana, terus nanti kayak gitu. Gimana memperkuat sisi hati tapi kalau kayak gitu tuh? Agar akal nggak take over lah gitu, ngambil alih banget gitu kan? Quran. Kembali ke situ. Iya, dan ini memang kedengarannya agamis banget gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang agamis banget, mungkin untuk sebagian orang lagi, gue baca Quran aja belum bisa. Ya kan Teteh juga waktu itu blank, Qurannya juga blank gitu ya. Ya boro-boro mau rutin baca gitu kan ya. Ya tapi intinya adalah ya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita datang kepada Allah satu langkah, itu kan Allah bisa 1000 langkah gitu ya. Kita datang dengan berjalan, Allah datang dengan berlari gitu. It means that it just need one step, but a real step to come to Allah. Dan Allah tuh akan datang gitu dengan menarik, itu juga udah sistem. One step but a real step gitu. To go to Allah. Dan ini tuh again it's a system. Itu tuh ya sunatullah gitu ya. Itu udah apa beda yang real step dengan yang one step tapi mungkin ya tadi yang Ali tanyakan gitu. Yang Ali tanyakan misalnya misalnya maaf ya astagfirullahaladzim, Teteh senantiasa nggak mau menjustifikasi siapapun gitu ya. I'm only talking about myself gitu. Misalnya punya bisnis waktu itu hiburan malam gitulah ya. Ya udah pasti dong ya jual alkohol ya, dan udah pokoknya tahu deh kayak begitu gitu. It just need one step but a real step to go to Allah, karena Allah sendiri yang menyatakan satu langkah kamu datang kepadaku, Allah akan 1000 langkah. Means that dengan satu langkah itu Allah bisa kemudian pertolongan dia, Allah tuh bisa kemudian bergerak gitu menuju kita gitu. Nah, what I mean by real step adalah yang tadi Teteh bilang, tahun pertama mungkin Teteh kayak ya itu bingung, ragu, takut, terus nanti duit dari mana, bagaimana, mana waktu itu kan kita sempat krisis yang setelah 98 yang BEJ sampai tutup segala itu loh. Dan sementara dulu kan Teteh juga kan quote unquote money game ya, maksudnya memutarkan uang juga gitu-gitu. Jadi ya waktu itu juga sempat crash gitu ya. Jadi kayak lagi situasi lagi nggak mendukung banget sebenarnya untuk
berserius-serius di dalam hijrah dan meninggalkan segalanya itu gitu ya. Terus habis ini duit dari mana gitu kan, kayak gitu. Tambah besar lagi apa? Iya, tapi ternyata sekali lagi ketika betul-betul memang betul-betul Masya Allah ya, it's just really only need one step. Yang Teteh rasakan itu kembali ya mempelajari lagi Quran, menjadikan tafakkur kepada Allah tuh like quote and quote our lifestyle, maksudnya hidup kita tuh hidup yang bertafakur. Oleh karenanya salatnya mesti diperbaiki, qiyamul lailnya, saumnya, baca Qurannya, zikirnya, auratnya ya kalau kita perempuan gitu, itu semuanya itu menjadi satu kesatuan gitu ya, hidup yang bertafakur tersebut. Dan mulai mereview tentang fact. Jadi kayak fact find, menemukan fakta-fakta dalam kehidupan Teteh yang memang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, bahkan Allah murka kepadanya. Ya kan kita sebetulnya ya sebagai seorang Islam gitu ya, yang paling simple aja sebagai seorang Islam kan kita tahu misalnya yang standar aja khamar ya, itu kan ya kita tahu deh, kalau Islam yang paling standar juga tahu khamar itu kita dilarang gitu ya. Obat-obatan ya, narkoba apa gitu, terus pokoknya segala yang memabukkan lah ya, zina gitu ya, lalu kemudian ya adalah basic-basic yang kita tahu sebagai seorang muslim, even though kita bukan seorang muslim yang mendalami Islam gitu, even though, tapi kita tahu gitu. Nah ini kan basic gitu, nah sehingga pada saat itu ketika Teteh menyadari bahwa ternyata setelah mencoba menemukan fakta-fakta itu di dalam hidup Teteh, daftarnya panjang gitu ya. Ini ono. Terus yang tadi Ali bilang kepikir nih, terus gue mesti ngerubah ini semuanya gitu ya. Tapi karena tadi pribadi Teteh itu terbentuk ya lewat proses panjang hidup yang mencanangkan target, serious to reaching it, fight for it. Jadi yang ini juga it's like a challenge gitu. It's like that, oke, ini loh faktanya gitu. Terus mau nggak serius gitu? Jadi kayak melihatnya sebagai sebuah tantangan yang harus di overcome gitu ya. Iya betul. Sehingga akhirnya oke, dari mana nih mulainya? Nah memulainya dari yang paling fatal memang, dari yang paling fatal artinya yang tadinya di atas kertas lama banget dipikirin yang di atas kertas itu ya 10 tahun juga gak kelar. Makanya Teteh waktu itu bingung, senewen gitu, terus gimana gitu hidup gua. Kayaknya kalau pakai hitung-hitungan akal dengan pengalaman Teteh di bisnis, di apa-apa gitu, di breakdown, di mapping gitu, kayaknya 10 tahun tuh gak bisa selesai. Dan I was thinking terus hidup gua gimana gitu. Terus umur gue sampai berapa? Maksud gue mau hidup terus dalam maksudnya ya hutang ya kesusahan ya resiko ini ya apa ya ini ya itu.